Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Yosua Lita Barat, saya kelas 12, saya bersekolah di SMA Santa Teresia. Di sini saya akan menceritakan sejarah hidup saya dari saya kecil sampai saya besar sekarang ini. Saya kelahiran tahun 2008 pada tanggal 10 bulan 1. Saya mempunyai kisah sejarah hidup saya yang sangat menyedihkan hingga juga menyenangkan. Dan pada saat ini saya umur 17 tahun dan sudah kelas 12. Apakah para audiens tidak penasaran mengapa saya sudah kelas 12 namun saya masih kelahiran tahun 2008? Mari simak cerita saya. Ketika saya sudah umur 4 tahun, saya sudah TK. Dan pada saat itu saya TK di Medan. Nah, setelah tamat saya TK, saya ingin sekali langsung bersekolah ke SD. Dan saya juga pun meminta bersekolah SD kepada orang tua saya. Namun orang tua saya mengatakan kepada saya, "Nak, kamu belum cukup umur untuk masuk SD." Namun saya tetap bersisi keras kepada orang tua saya untuk saya bersekolah SD. Dan orang tua saya pun berusaha mencarikan saya sekolah SD di Medan. Dan puji Tuhan, saya pun mendapat bisa bersekolah SD walaupun umur saya 5 tahun. Karena pada saat itu, karena minimal umur SD itu 7 tahun pada saat itu, teman-teman. Minimal 7 tahun. Namun umur saya pada saat itu 5 tahun. Dan guru yang bertanggung jawab memasukkan saya itu adalah Ibu Kamida. Dan sampai sekarang saya masih ingat nama ibu itu karena ibu itu sangat berjasa bagi saya. Dan saya pun bersekolah SD pada saya saat umur 5 tahun. Dan pada saat itu saya ketika masuk SD, saya pun dibawa oleh orang tua saya ke tempat opung saya. Dan pada saat itu saya takut kepada opung saya. Karena apa? Karena pada saat itu baru pertama kali saya melihat opung saya. Dan juga saya dibawa ke tempat opung saya karena orang tua saya mau merantau mencari nafkah. Karena pada saat itu ekonomi kami masih kurang memadai ya, teman-teman. Nah, beriring jalannya waktu, saya mulai menyayangi opung saya mulai terbiasa oleh keadaan lingkungan sekitar dan menjalani hari-hari dengan baik. Pada saat SD, saya mempunyai banyak teman-teman. Namun tidak ada satupun teman yang satu agama dengan saya dan satu suku. Namun itu tidak menghalangi pertemanan kami semua. Nah, setelah saya tamat SD, saya pun disekolahkan lagi oleh opung saya di SMPN Negeri 1 Said Seberang. Dan pada saat kelulusan SD, orang tua saya tidak bisa datang, teman-teman, karena terhalang oleh keadaan. Dan di saat itu pun saya bersedih karena hanya saya sendiri yang tidak didatangi oleh orang tua saya. Namun saya sangat senang karena pada saat itu opung saya datang melihat perpisahan saya di SD, teman-teman. Dan saya pun menganggap opung saya sebagai orang tua saya sendiri. Dan setelah saya masuk ke SMPN Negeri 1 Sawit Seberang, saya pun merasa senang, teman-teman. Karena apa? Karena di sana saya menjumpai teman-teman saya yang beragama Kristen dan bersuku Batak. Namun hari yang menyenangkan terus berlarut, dan hal yang tidak saya pikirkan bahwa opung saya jatuh sakit pada saat saya SMP, teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sedikit hal yang tidak bisa saya lupakan pada saat itu. Ketika saya bangun pagi-pagi dan ingin menonton TV di ruang tamu, dan saya pun menghidupkan TV. Dan ketika itu juga opung saya memanggil saya ke kamar. Opung saya memanggil saya namanya Sua, sini dulu kau Sua, kata opung. Saya pun menghampiri opung ke kamarnya, kebetulan kami beda kamar. Dan betapa terkejutnya saya melihat opung saya itu sudah terbaring lemas. Maaf cakapnya, teman-teman, opung saya sudah muntah-muntah dan banyak kotoran tergeletak di tempat tidurnya, teman-teman. Di situ pun opung saya langsung berkata kepada saya, "Sua, ambil bawang putih."
Dan saya pun langsung mengambil bawang putih tersebut dan langsung menjumpai opung saya. Dan saya pun langsung disuruh opung saya, "Suap, peluk opung." Saya pun tanpa ragu langsung memeluk opung saya, walaupun saya melihat banyak situ muntah-muntah dan banyak sekali kotoran. Dan pada saat saya memeluk opung saya sangat ingat sekali opung saya mengatakan kepada saya, "Sua, sama siapa kau tinggal nanti kalau opung udah nggak ada?" Dan pada saat itu saya tidak menjawab. Dan opung saya terus berulang kali bertanya dan saya pun menjawabnya. "Sama opungnya aku tinggal, Pung. Sama siapa lagi aku tinggal? Bapak kerja, merantau sama mama." Dan pada saat itu juga saya tidak berdiam diri. Saya pun berusaha menelpon uda saya yang ada tidak jauh dari tempat opung saya. Saya pun berusaha terus menelpon uda saya, menelpon dan karena jaringan jelek mungkin, jadi udah saya tidak bisa dihubungi. Dan pada saat itu pun juga saya langsung menelepon Pak Tua saya yang berada jauhnya sekitar lebih jauh dari tempat udah saya ini. Dan saya pun menelepon Pak Tua saya, dan Pak Tua pun mengangkatnya dan saya mengatakan bahwa opung sudah sekarat. Dan pada saat saya menelepon, saya pun masih dalam keadaan memeluk opung saya. Dan setelah saya mengabari hal itu, saya pun berpikir, Pak Tua saya pasti datang sangat lama. Saya takut. Dan saya pun menelepon teman opung saya. Opung saya ini sangat senang sekali markur. Biasanya orang Batak di gereja GKPI bilangnya markur atau Marina Kamis. Dan saya pun menelepon teman opung, dan teman opung saya ini pun datang melihat keadaan opung saya dan membantu saya. Dan pada saat itu teman-teman juga dalam keadaan COVID. Tidak berapa lama kemudian Pak Tua saya pun datang dan langsung mengantarkan opung saya ke rumah sakit terdekat di sana, teman-teman. Namanya Rumah Sakit Batang Serangan. Dan pada saat itu opung saya dirawat beberapa hari, namun penyakitnya makin kambuh, teman-teman. Jadi Rumah Sakit Batang Serangan pun merujuk opung saya untuk pindah ke rumah sakit yang lebih baik. Dan pada saat itu juga opung saya pun dibawa ke rumah sakit yang lebih baik, itu di sekitar daerah Stabat namanya. Opung saya pun dibawa ke sana dan ternyata opung saya masuk ke UGD, teman-teman. Dan teman-teman tahu bahwa UGD itu adalah unit gawat darurat, dan dimana tidak bisa semua orang datang melihat. Dan pada saat itu juga keluarga semua dihubungi dan semua anak-anaknya telah datang. Dan ketika mengetahui opung saya dirawat di UGD, teman-teman, anak-anak opung ini merasa takut karena pada saat itu keadaan dalam COVID-19, dan anak-anak opung semua menyepakati bahwa opung dirawat di rumah saja. Kebetulan ada anak opung yang kerjanya sebagai perawat, dan katanya penyakit opung saya ini memang penyakit sudah tua, karena kebetulan opung sudah sekitar berumur 80 tahunan, teman-teman. Dan setelah memintai surat-surat pernyataan segala macam dan perjanjian, opung saya pun dibawa kembali ke rumah dan dibelikanlah peralatan dan perlengkapan untuk dibawa opung ke rumah, seperti kayak tabung oksigen, tabung pernapasan, dan lain semacamnya. Singkat ceritanya, teman-teman, setelah didoakan oleh pendeta, pada saat malam hari menjelang pagi sekitar pukul 12 ke atas, Tuhan mempunyai kehendak atas nyawa manusia. Opung pun dipanggil oleh Tuhan, opung pun meninggal. Pada saat itu saya tidak menyangka bahwa opung saya meninggal. Dan pada saat opung saya meninggal, saya tidak bisa menangis, teman-teman, karena saya sudah banyak menangis kepada opung saya pada saat waktu saya memeluk opung saya waktu itu. Nah, setelah mengetahui opung meninggal, proses pemakaman dan
kegiatan secara Batak pun dilaksanakan teman-teman. Singkat ceritanya, setelah semua selesai, orang tua saya pun mengurus saya untuk pindah ke sekolah di tempat orang tua saya, dan ternyata orang tua saya sudah tinggal di Pranap teman-teman. Saya tidak mengetahuinya. Orang tua saya tidak mengatakan itu kepada saya. Dan setelah saya mengurus semua surat pindah untuk pindah ke Pranap, saya pun berpamitan kepada teman-teman saya di SMP Negeri 1 Batam Pranap. Ini adalah contoh salah satu fotonya teman-teman. Di sini saya sediakan. Nah, setelah saya berpamitan, kami pun pindah ke Pranap dan saya pun mulai bersekolah di sana. Dan di sana pun saya mulai berbaur terhadap lingkungan, mempunyai teman baru. Namun pada saat itu keadaan COVID, jadi agak susah untuk berbaur kepada semua teman-teman di SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 Batam Pranap. Tinggal bersama opung adalah hal yang sangat menyenangkan teman-teman. Karena apa? Karena pada saat itu saya sangat dimanja oleh opung saya. Saya diberikan susu, makanan yang banyak, cemilan, dan bahkan kami sering jalan-jalan tiap akhir bulan teman-teman. Sampai-sampai saya mempunyai energi yang cukup hingga tidak saya keluarkan, hingga saya menjadi gemuk pada saat saya waktu itu setelah SMP teman. Nah, setelah saya pindah ke Medan, ke Pranap, saya merasa minder kepada teman-teman saya. Mereka kurus-kurus sedangkan saya gemuk. Jadi sana pun saya berusaha untuk kurus dengan cara berolahraga, dan juga saya diajak oleh orang tua saya ke ladang. Dan pada saat saya memulai proses olahraga ini teman-teman, saya merasa frustasi karena saya tidak konsisten dalam menjalankan proses diet saya teman-teman. Karena apa? Karena pada saat itu juga saya sangat menyukai makan orang tua saya, hingga saya jikalau makan orang tua saya pun tambah. Apalagi kalau makan ikan asin dengan suasana di ladang teman-teman. Walaupun dengan ikan asin, saya bisa makan dengan lahap. Setelah semua proses SMP saya lewati, akhirnya saya pun tamat di SMP Negeri 2 Batam Pranap. Di sini ada fotonya tertera, saya beritahu. Dan setelah itu saya pun bingung sekolah di mana. Dan orang tua saya pun merekomendasikan saya bersekolah di SMA Santa Teresia. Dan pada saat itu saya pun langsung bersekolah di SMA Santa Teresia. Dan pada saat itu saya ingin tinggal di asrama, namun karena asrama penuh, saya tinggal di kos karena tidak ada saudara atau teman dekat orang tua saya yang tinggal di Air Molek. Nah, setelah saya pindah ke SMA Santa Teresia, saya pun makin merasa minder teman-teman, karena saya masih gemuk dan saya pun berusaha dengan proses yang begitu berat. Dari saya yang beratnya 75 sangat gemuk teman-teman. Pada saat itu saya tidak sebagus ini teman-teman. Tapi karena usaha saya pun mempunyai tekad yang kuat dan minder yang kuat. Jadi saya pun berusaha untuk kurus teman-teman, hingga saya mempunyai otot yang sebesar ini teman-teman. Ya, ini nggak terlalu besar ya teman-teman. Dan di SMA Santa Teresia saya mempunyai kisah yang sangat menyedihkan dan juga menyenangkan teman-teman. Saya mempunyai teman-teman yang baik walaupun usil, namun mereka suka bercanda, suka bagaimana seperti seorang teman yang jahil, namun mereka selalu memotivasi saya untuk bisa berubah. Dan di SMA Santa Teresia ini juga saya baru pertama kali menamakan yang namanya rasanya jatuh cinta teman-teman. Pada saat saya SMP saya tidak merasakan hal itu, dan pada saat SMA ini saya merasakan itu, dan saya baru mengetahui bagaimana rasanya mencintai dan dicintai teman-teman. Dan saya sangat senang
Karena apa teman-teman, saya pada saat itu tidak menyangka bahwa ulang tahun saya dirayain oleh teman-teman saya dan juga dirayain oleh orang yang saya cintai teman-teman. Di sini nanti ada saya terterakan foto ya teman-teman. Di SMA Santa Teresia ini saya mempunyai banyak sekali sejarah hidup yang menyenangkan dan menyedihkan, hingga kisah yang tidak bisa dilupakan teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian dari sejarah hidup saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Hal yang dapat bisa diambil dari cerita sejarah saya teman-teman, sesulit apapun hidupmu, sesulit apapun masalahmu, tetaplah bersyukur, tetaplah berusaha, karena Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Jangan pernah patah semangat. Humilitas tidak super biak. Shalom, terima kasih.